Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harliza dengan NIM 2302 13137. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal pada podcast Juara 1 Class of Champion. Keren banget pola didik orang tuanya. Channel YouTube Desungkar. Alhamdulillah ini udah bareng Syakira Amira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Pada penggalan video pembukaan podcast ini terlihat adanya beberapa ciri utama dari komunikasi interpersonal. Pertama, ciri individual. Pada video ini, Tengku Wisnu berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pertanyaan dan memimpin jalannya diskusi. Sementara Syakira sebagai komunikan berbagai pandangan dan pengalamannya. Gimana sih pola didik orang tua kamu? Tadi abah sama mama ya. Ada nenek juga ternyata gitu ya. Ada. Dan itu gimana pola didiknya? Mama nggak nyesel nggak kuliah spesialis sih. Mama sedih, tapi menurut Mama mendingan kamu yang berhasil daripada Mama gitu. Ketika mama kamu punya pola untuk didik kalian atau ngajarin kalian gitu ya, itu kan dilakukan berulang-ulang kan? Kalian pernah ngerasa bosen, capek, kayak gitu gak sih? Aku bersyukur dikelilingin keluarga yang baik. Walaupun aku dalam prosesnya, aku pun masih belajar banyak hal. Aku masih sering ngelakuin kesalahan. Makasih udah ngingetin aku. Makasih udah di dekat aku, ngebimbing aku. Semoga kalian tetap mau nemenin aku terus ke depannya jadi orang yang lebih baik. Selanjutnya, pengetahuan personal Tengku Wisnu menunjukkan pemahaman terhadap pengalaman Syakira, terutama saat mereka berbicara tentang pola asuh dan pengalaman menonton Cinta Fitri, sebuah sinetron populer yang dibintangi Tengku Wisnu. Pengalaman pribadi ini dijadikan topik yang membuat Syakira nyaman untuk berbicara lebih terbuka dan berbagi kenangan tentang menonton acara tersebut bersama neneknya. Dalam podcast ini juga terlihat 3 kebutuhan unik yang terjadi. Yang pertama, afeksi, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Baru kelar koas? Iya. Oh alhamdulillah. Koas tuh menyenangkan gak sih? Jujur kalau aku ngerasa lebih excited dibandingkan preklinik. Oh gitu? Iya, kalau preklinik kan full teori, tapi kalau di koas aku Oh, benar-benar ketemu pasiennya. Apa yang pengalaman kamu paling seru ketika koas? Ngobrol sama pasien. Dalam podcast ini, Tengku Wisnu dan Syakira menunjukkan penghargaan terhadap opini dan cerita masing-masing. Ada elemen kasih sayang yang tercermin dalam sikap Tengku Wisnu yang mendengarkan dan memahami cerita Syakira. Yang kedua, inklusif, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari percakapan. Ceritanya gimana kamu nonton cerita Cinta Fitri? Ini kalau nenekku nonton pasti seneng banget Kak. Oh Jadi Masya Allah. Ya. Nenekku emang yang selalu doain aku selama ini juga, gak cuma mamaku, ada nenekku juga. Nah, nenekku aku manggilnya Jidah. Nah, Jidahku nih suka banget nonton Cinta Fitri. Pokoknya Masya kalau Allah. udah bagian Cinta Fitri nonton, TV gak boleh diganti. Oke. Nah, jadi aku nonton bareng nenekku ini. Nonton, beneran kita nonton di lantai, terus kita nonton. Aku nontonin mulai dari season 1, season 2, sampai season 7. Ada rumah kebakaran, aku juga nonton gitu. Aku ngerasa bangga loh ditonton sama. Kedekatan emosional dan kenyamanan tampak jelas ketika mereka membicarakan Cinta Fitri, di mana Syakira menceritakan bagaimana ia dulu menonton acara tersebut bersama neneknya. Tengku Wisnu memberikan ruang bagi Syakira untuk berbagi cerita pribadinya, menjadikan percakapan terasa hangat dan akrab. Yang ketiga, kontrol, kebutuhan untuk mempengaruhi arah pembicaraan. Gimana sih pola didik orang tua kamu? Tadi abah sama mama ya. Ada nenek juga ternyata gitu ya. Ada. Dan gimana cerita dong Syakira? Jadi sekolah aku kebetulan sekolah jauh. Jadi mamaku kayak milih sekolah yang sampai orang-orang tuh bingung kenapa yang jauh. Karena kata menurut mamaku itu yang bagus. Jadi buat nyari sekolah pun mamaku yang diskusi sama papa. Mamaku nyari info dulu, terus diskusi sama papaku, terus itu ditentuin dulu kayak aku harus berangkat 5:30 tiap pagi buat SD. Dan mamaku yang bikinin jadwal belajarnya semua. Jadi kayak hari Senin belajar apa, Selasa belajar apa, Rabu belajar apa, Kamis belajar apa, Jumat belajar apa, itu semuanya mamaku yang bikinin. Berarti
Emang belajar ya? Emang belajar. Tapi Kirain lahir dulu pinter gitu loh. enggak ada Kak. Aku nggak. Tengku Wisnu secara aktif mengarahkan percakapan dengan menggali informasi lebih dalam tentang pola asuh yang diterapkan orang tua Syakira. Dominasi ini dilakukan dengan cara yang mendukung sehingga Syakira merasa nyaman untuk mengungkapkan pandangannya tentang pola asuh yang ia terima. Kalian pernah ngerasa bosen, capek, kayak gitu gak sih? Karena kita dulu masih SD, kan kalau anak SD cuma ngikut orang tuanya aja ya Kak. Mungkin baru kerasa itu pas aku SMP, SMA kuliah tuh kerasa banget. Karena mungkin beranjak remaja, kayak udah tahu maunya tuh kayak gimana, pengennya apa. Nah di saat yang bersamaan, entah gimana mama papaku ngebebasin anaknya ngapain aja. Asalkan, 1, izin. 2, dengerin. 3, konsekuensinya tanggung sendiri. Jadi semuanya terserah. Jadi misalnya nih, kayak sekedar aku masuk SMA, itu kan pilihannya pas itu ada 2 SMA gitu. Mamaku prefer ke sini, aku prefer ke sini. Terus mamaku bilang, mama terserah kamu karena kamu yang bakal jalanin. Mama juga nggak mau disalahin jadi orang tua. Terserah kamu yang bakal jalanin. Tapi kalau ke sini kamu kayak gini, kalau ke sini kamu kayak gini. Terserah kamu mau jalanin apa. Terus akhirnya aku milih sesuai kemauan aku. Terus pas di tengah-tengah, aku mengeluhkan. Aku tetap manusia, aku mengeluhkan apa yang udah mamaku warning dari awal. Terus mamaku cuman ketawa. Mamaku bener-bener cuman ngetawain, hehe kan mama sudah bilang. Kan kamu udah milih, berarti itu konsekuensimu. Kamu harus ngejalanin apa yang kamu pilih. Dan dalam prosesnya jadi bener-bener kayak semuanya terserah anak-anaknya, asalkan udah tahu konsekuensinya, jalanin konsekuensinya. Menarik ya? Menarik sih. Pola komunikasi yang tampak dalam podcast ini adalah komunikasi interaktif, di mana terdapat proses umpan balik yang berkesinambungan antara komunikator dan komunikan. Tengku Wisnu mengajukan pertanyaan dengan nyaman sehingga terciptanya komunikasi yang minim gangguan, yaitu noise. Dalam hal ini, Tengku Wisnu berusaha mengurangi potensi gangguan komunikasi yang bisa muncul, seperti kesalahpahaman atau kurangnya respon dari Syakira, dengan menjaga percakapan tetap terstruktur dan relevan. Tapi season 7? Beneran aku nonton, soalnya nenekku nonton Kak. Jadi nenekku tuh dulu sama aku kayak kita bareng. Terus jadinya pokoknya kalau nenekku nonton, aku jadi ikutan nonton. Karena kan itu zaman-zaman kecil kalau malam gak ada kerjaan ya Kak. Kita hanya berkumpul bersama keluarga. Dalam podcast ini terdapat rangkaian komunikasi Ayu, di mana Tengku Wisnu menanggapi cerita Syakira secara personal dan penuh perhatian. Hal ini terlihat saat Tengku Wisnu mendalami topik yang memang dekat dengan kehidupan Syakira, seperti kebiasaannya bersama keluarga dalam menonton televisi. Dengan cara ini, Tengku Wisnu menunjukkan penghargaan yang tulus terhadap pengalaman pribadi Syakira. Podcast ini, gaya kelekatan yang muncul adalah kelekatan aman. Tengku Wisnu menciptakan lingkungan komunikasi yang sportif dan terbuka, sehingga Syakira merasa nyaman untuk berbagi tentang pola asuh yang ia terima dari orang tuanya. Gaya komunikasi ini membuat Syakira merasa didengarkan dan dihargai, sehingga percakapan berjalan lebih mendalam dan terbuka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.